Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, hati yang sakit nggak mungkin hilang, nggak mungkin sembuh melainkan dengan muhasabah. Itu salah satu obat. Selain kau datang kepada guru-guru tadi, hatimu yang sakit itu engkau obati, gitu. Uma pribadi kalau mau cerita, kalau kadang-kadang Uma ngerasa sakit di hati gitu, Uma cuma bilang ya Allah, kok sakit banget ya ya Allah gitu. Dielus-elus aja hatinya ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan, bersihkan ya Allah, bersihkan gitu. Kadang-kadang kalau hatinya sakit, Uma pegang sendiri hati Uma, sakit banget ya ya Allah ya, sembuhin ya ya Allah gitu. Uma suka gitu. Treatment orang beda-beda, tapi kalau mau pribadi Uma senang melakukan hal kayak gitu. Kalau mau udah mulai ngerasa sakit, sakit ya Allah, sembuhin ya Allah, bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah gitu. Pegang hatinya dan kemudian doa itu. Doa. Kalau Rasulullah ngajarin kalau kita badan kita sakit, kita baca ayat-ayat Ruqyah ya, Al-Fatihah gitu. Kemudian Al-Fatihah itu salah satu ayat yang buat penyembuh badan yang sakit juga, tubuh kita yang sakit, hati kita yang sakit, baca aja, baca-baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, baca dielus-elus gitu. Untuk menyembuhkan badanmu yang sakit, juga hatimu yang sakit gitu. Itu caranya kayak gitu. Ya. Jadi apa manfaat dari muhasabah adalah untuk mengobati hatimu yang sakit. Kebanyakan dari kita punya hati yang sakit. Sebelum kita masuk ke kolbun salim ya, hati yang selamat, hati yang sehat itu, hati yang bersih, hati yang suci. Teman-teman tahu hati yang bersih itu adalah salah satu masuknya seseorang ke surganya Allah. Sering banget Umar cerita kisah ini. Rasulullah lagi berkumpul dengan para sahabat, kata Rasulullah, lihat, dia itu tuh, dia penghuni surga. Hari kedua, dia penghuni surga. Hari ketiga, kata Rasulullah, dia penghuni surga. Sampai seorang sahabat penasaran, seorang sahabat menginap di rumah orang tersebut. Amalannya normal-normal aja. Ngerjain yang wajib-wajib aja, tapi hatinya bersih. Bersih, kata orang itu. Aku nggak pernah tidur dalam keadaan benci orang, nggak pernah. Aku nggak pernah tidur dalam keadaan nggak memaafkan orang yang telah melukaiku, nggak pernah. Aku tidur setiap malam dalam keadaan aku memaafkan orang lain, hatiku bersih, nggak pernah benci, marah, iri, dengki sama orang, nggak pernah. Itu yang buat dia masuk ke surganya Allah SWT. Hati yang bersih itu. Dan hati-hati yang bersih itu kalau teman-teman ketemu orang-orang soleh terpancar di wajahnya loh. Makanya sering kita dengar, ya Allah dia kayak apa ya? Kalau ngomong sama dia atau bertemu sama beliau ini kok kayaknya tenang gitu. Belum ngomong aja tenang wajahnya. Kita pandang aja orang-orang saleh. Belum belum ngomong aja tenang. Pernah nggak teman-teman? Teman-teman ketemu sama seorang siapa gitu ya. Dari kejauhan tuh teman-teman ngerasa tenang, ngerasa apa ya? Kadang-kadang kita menangis gitu ya, ya Allah gitu. Orang ini ya Allah yang membuat hidupku tenang, yang hidupku baik-baik aja. Kenapa? Ya karena hatinya bersih. Hati yang bersih itu terpancar di wajah yang bersih, terpancar kalau bahasa anak-anak muda positive vibes atau aura yang baik gitu, memancarkan apa? Kebaikan, cahaya sendiri gitu. Orang-orang solih ini. Kenapa? Ya karena hatinya baik. Karena beliau sering bermuhasabah terhadap dosa-dosanya, hatinya yang sakit itu telah terobati gitu dengan muhasabah itu. Yang keempat, apa sih manfaat dari introspeksi diri? Selalu menganggap diri kita ini penuh dengan kekurangan dan nggak pernah tertipu dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi ada orang yang hati-hati banget teman-teman sekalian. Nanti teman-teman wisuda nih. Ini ratusan para penghafal Quran ini akan wisuda nih. Wisuda akbar, paling akbar. Ya, dari seluruh cabang akan datang ke Jakarta. Kita akan wisuda di Gedung Smesko dengan ribuan orang hadir. Teman-teman di wisuda. Hati-hati di situ. Karena di situ akan ada, apalagi teman-teman mulai posting-posting, oh foto wisuda akbar gitu. 30 juz dengan selempang 30 juz. Itu hati-hati. Di situ kadang-kadang muncul ujub tuh di situ. Oh, aku hafiz, aku hafiz. Nah, ketika itu udah mulai ada di pikiran kita, cepat-cepat istighfar teman-teman semua. Karena engkau sudah mulai tertipu dengan amalan-amalan yang kau lakukan. Sementara engkau yang paling tahu sendiri, bener nggak hafiz 30 juz itu? Bener nggak semutkin itu? Bisa dites nggak semutkin itu? Gitu. Jadi orang-orang luar sana kan mengatakan, hafiz, anakku hafiz, saudaraku hafiz penuh dengan kebanggaan. Ketika mereka membanggakan dirimu, wahai santri-santri umat di sini, ingat bahwa engkau yang paling tahu bahwa enggak, hafalanku enggak semutkin itu. Aku belum mengamalkan apa yang sudah aku pelajari. Jadi ada perasaan yang selalu menganggap diri ini penuh dengan kekurangan. Selalu ada perasaan bahwa diri ini enggak pernah tertipu dengan amalan-amalan yang sudah engkau lakukan. Itu yang membuatmu menjadi tawadu. Semakin orang beragama, semakin engkau tawadu. Semakin orang berilmu, semakin tawadu. Kenapa? Karena dia paling tahu tentang dirinya sendiri. Enggak. Setinggi-tingginya orang memuji-mujiku, aku yang paling tahu ya Allah. Hafalanku enggak selancar itu ya Rob. Ayat-ayat itu masih sering aku lupa ya Allah. Ayat-ayat itu kadang-kadang aku tahu tapi aku nggak amalkan ya Allah. Mungkin aku termasuk dari golongan orang munafik itu ya Allah. Gitu. Selalu menganggap dirimu itu rendah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Sehingga
engkau nggak tertipu dengan amal-amalan soleh yang kau lakukan. Itu manfaat muhasabah diri. Muhasabah diri berikutnya membuat dirimu tidak takabur, tidak sombong. Yang kelima, manfaat engkau bermuhasabah diri membuat dirimu tidak takabur atau tidak sombong. Gitu ya. Apa kata salah seorang ulama? Beliau mengatakan, andaikan dosa itu punya bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. Andaikan dosa-dosa yang kita lakukan itu punya bau yang tersebar di seluruh tubuh kita, nggak ada seorang pun yang mau bersebelahan dengan kita duduk dekat-dekat. Nggak ada, ya Allah. Karena begitu menjijikkannya diri kita. Kita yang paling tahu siapa diri kita sesungguhnya, teman-teman semua. Jadi hati-hati kalau orang-orang sudah mulai memuja-muji. Sayyidina Abu Bakar tuh kalau orang sudah mulai memuja-muji, meminta ampun kepada Allah, ya Allah. Mereka nggak tahu, ya Allah. Aku yang paling tahu terhadap diriku sendiri, ya Allah. Gitu. Mereka nggak tahu siapa sebenarnya aku, ya Allah. Mereka puji-puji itu kenapa? Karena mereka Allah menutupi aib-aib kita di depan mata manusia, gitu kan? Keenam, orang yang senantiasa muhasabah diri setiap hari, ketika engkau beristighfar, bukan hanya lisanmu saja, teman-teman semua. Nasihat buat diri rumah sendiri. Meminta ampun kepada Allah, engkau beristighfar, sesungguhnya engkau sedang mengingat-ingat, ya Allah, iya ya, kemarin kurang ajar sama guru. Kemarin mungkin gak bertindak gak baik sama orang tua, sama temen aku kasar gitu. Kemudian sama orang lain mungkin aku mengatakan kata-kata yang gak pantas aku lakukan, dan sebagainya. Muhasabah diri setiap hari. Matamu mungkin melihat sesuatu atau memandang orang dengan pandangan tidak baik. Lisanmu yang paling banyak dosa itu. Ghibah, fitnah, apalagi dusta, namimah, adu domba. Paling banyak nih di sini nih. Dosa tuh paling banyak di sini. Ini yang buat orang masukkan nerakanya Allah nih. Lubang ini nih salah satunya nih. Terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Gak mikir dulu sebelum nulis, gak mikir dulu sebelum ngomong gitu. Manfaat, balik lagi, orang yang bermuhasabah diri yang keenam adalah dia akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dia terbiasa mengkoreksi dirinya dalam setiap nafasnya, dalam setiap detiknya. Dia nggak pernah membiarkan waktu berjalan tanpa manfaat. Ya Allah, teman-teman semua. Uma bisa akui ya. Uma ini di sekolah di Indonesia, Uma belajar di Indonesia, kampus-kampus Indonesia. Orang-orang Indonesia hebat, Masya Allah. Tapi orang-orang Mesir, dia punya kekuatan belajar yang sangat kuat. Berbelas-belas jam ya, untuk sekedar belajar, menggali, menyalin belajar, membaca. Itu mereka punya daya belajar yang kuat gitu. Jadi wajar ulama-ulama itu lahir di situ tuh wajar ya karena gaya belajar yang kuat. Di Indonesia, apa yang kau lakukan? Berjam-jam scrolling sosial media, ya enggak? Berjam-jam apa dengan Uma nggak bilang itu nggak baik ya, maksudnya kadang-kadang kita perlu untuk refreshing iya gitu. Cuman sayang waktunya gitu. Engkau tahu teman-teman sekalian, setengah jam engkau tuh bisa mendapatkan satu halaman Quran hafalan, ya nggak? Ya nggak teman-teman semua? Yang udah terbiasa gitu, atau 1 jam lah, taruhlah 1 jam. Engkau sudah bisa dapat satu halaman Quran, kau hafalkan gitu. Kenapa nggak ngafalin Quran dari sekarang? Karena engkau nggak ngerasa urgent tentang itu. Karena nggak ngerasa ada kebutuhan di situ, jadi nggak ngafalin gitu. Makanya Uma menyarankan teman-teman semua, teman-teman ikutlah circle-circle Quran. Di Maskal Lafaz tuh ada yang namanya Bilmas Bimbingan Luar Maskan. Itu ada setoran Quran. Nanti bisa wisuda bareng-bareng sama teman-teman yang berasrama gitu. Kadang-kadang kita sibuk, kita nggak bisa berasrama atau kita usianya sudah tinggi nggak bisa berasrama. Ikut aja yang online. Asalkan kau punya guru yang membimbingmu, yang memberimu deadline. Harus hafal segini sampai segini ya di hari ini. Nanti kita murojaah. Harus ada yang memandu seperti itu gitu supaya kita bersemangat dan kita disiplin dengan hafalan Quran kita. Balik lagi, jadi yang keenam adalah ketika engkau bermuhasabah, manfaatnya adalah engkau akan memanfaatkan waktumu dengan sangat baik, gitu. Nggak ada waktu untuk hal-hal yang nggak berguna. Uma sering bilang juga ini, Uma ulang lagi kepada teman-teman semua. Andai kan dokter itu bisa bilang sama teman-teman, wahai ibu, wahai bapak, wahai teman-teman, kamu punya penyakit serius dan kamu hanya bertahan 1 bulan atau hanya bertahan berapa jam dari sekarang misalnya. Pasti ketika teman-teman udah tahu itu, nggak mungkin masih gibahin orang, masih kasar sama orang tua, masih kasar sama teman, nggak mau maafin orang, nggak mungkin. Karena waktu kita tahu, waktu kita tinggal sedikit. Andaikan waktu kematian kita bisa diberitahu, kita nggak mungkin tuh yang namanya menyanyiakan waktu, nggak mungkin. Ya kan? Bener nggak teman-teman semua? Kenapa kita masih terlibat dalam maksiat, terlibat dalam dosa dan lain-lain? Karena kita ngerasa kita ini masih panjang, umurnya masih panjang gitu, masih ada kesempatan berikutnya. Kalau dikatakan sekarang mau zuhur nanti apa umurmu tinggal sejam lagi, nggak mungkin sejam ini kita nggak apa sejam ini kita pasti minta ampun sama Allah, nangis nangis sama Allah,
minta maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti, mulai berusaha ngembaliin hutang-hutang kalau kita bisa gitu. Pasti begitu, ya kan? Karena kita tahu waktu kita tinggal sebentar. Hanya saja kematian itu dirahasiakan oleh Allah SWT. Jadi banyak orang yang lalai dengan itu. Tapi dengan muhasabah, dia akan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Cara muhasabah gimana? Setelah tadi kita bahas tentang manfaat muhasabah, sekarang mau bahas cara muhasabah atau cara mengintrospeksi diri itu caranya gimana sih? Pertama, engkau harus koreksi diri dulu dengan hal-hal yang wajib. Yang wajib dulu. Koreksi dulu dengan hal-hal yang wajib. Sholat wajibnya udah jalan belum ya? Sholat wajibnya itu masih ada kekurangan nggak ya? Mungkin bacaannya belum benar. Mungkin kita baca, tapi kita nggak ngerti. Ada orang sholat puluhan tahun, sholat nggak ngerti loh. Apa arti dari bacaan sholatnya? Bagaimana dia bisa menghayati sholat itu kalau dia nggak ngerti apa yang dia baca? Makanya Quran itu kan ayat-ayat Quran atau bacaan-bacaan doa nggak hanya sekadar dihafal, tapi dimengerti. Ini lagi ngomongin apa sih? Rabbi firli warhamni wajiburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani itu apa sih artinya? Rabbi firli ya Allah ampuni saya. Warhamni ya Allah sayangi saya ya Allah. Rabbi firli warhamni wajiburni tutup aibku wahai Allah. Warfa'ni angkat ya Allah derajatku ya Allah. Warfa'ni warzuqni ya Allah tolong berikan rezeki kepadaku, berikan rezeki padaku ya Allah. Wahdini berikan petunjuk padaku wahai Allah dalam kehidupan ini. Wa'afini maafkan aku ya Rabb atas semua dosa-dosaku ya Allah. Wa'afini wa'fa'ni. Maafkan aku, ampuni aku wahai Allah. Itu baru doa baru duduk pada saat duduk. Ketika Al-Fatihah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan lain-lain gitu. Jadi atau ketika engkau sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya Allah engkau yang maha tinggi wahai Allah. Apa sih maksudnya? Pada saat kita sujud kita bilang engkau maha tinggi. Iya, karena pada saat kita sujud kita meletakkan kepala kita di posisi paling rendah, serendah-rendahnya. Kita tahu bahwa kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Kita kecil, kita kerdil, kemudian kita puji Allah. Engkau yang maha tinggi ya Rabb. Gitu. Jadi pertama engkau koreksi dulu dalam hal-hal yang wajib. Udah benar belum sholatnya? Bahkan wudhunya udah benar belum wudhunya? Udah benar belum sholatnya? Udah benar belum bacaannya? Udah benar belum gerakannya? Udah tenang belum gerakannya? Udah paham belum? Masuk nggak ke hatimu itu pada saat engkau melakukan sholat itu? Jadi pertama koreksi dulu dari hal-hal yang wajib. Engkau mau muhasabah, muhasabah dulu dari hal-hal yang wajib. Ada kekurangan nggak ketika engkau melaksanakan hal-hal itu? Kemudian yang kedua, engkau mengkoreksi dirimu dari hal-hal yang haram. Apakah aku masih melakukan nggak ya hal-hal yang haram itu? Sudah aku tinggalkan belum ya? Riba, aku udah tinggalin belum ya? Dan hal-hal haram lainnya. Perbuatan-perbuatan haram ini kita koreksi. Masih nggak ya kita melakukan hal-hal yang haram? Apa aku masih ngambil hak orang lain ya? Yang belum aku kembalikan gitu. Introspeksi diri dari hal-hal yang haram. Atau aku pernah ngomongin orang lain. Kalau kita ngomongin orang lain, ya kita minta maaf dan kemudian kita doakan orang tersebut. Dan mungkin perkara-perkara lainnya apa? Apa masih ada hal-hal yang haram yang aku lakukan gitu. Setelah itu, setelah engkau bertanya begitu kepada Allah, kemudian bertaubat, menyesal, bertekad nggak mengulangi lagi, ditambah dengan melakukan amal-amal kebaikan. Teman-teman lihat surah Hud ayat 114. Hud 114. Dan dirikanlah salat pada pagi dan petang, pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Makanya kalau orang taubat itu, syarat taubat adalah berhenti, menyesal, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang masa lalu. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam langsung berubah 100%. Langsung menjadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang melakukan perjuangan Islam luar biasa, orang yang buat Islam menyebar luas. Kenapa? Karena ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu. Sehingga akhir hidupnya terhormat dan dikuburkan di sebelah kubur Rasulullah SAW. Allah nggak lihat masa lalu. Allah lihat setelah engkau berhijrah, hijrah secara kafah, secara menyeluruh. Apa yang kau lakukan setelah engkau berhijrah? Kemudian apalagi yang harus engkau koreksi selain kau koreksi yang wajib-wajibmu itu, ada kurangnya enggak? Kau koreksi hal-hal yang haram masih kau lakukan atau tidak? Ketiga, engkau mulai mengkoreksi atas kelalaian yang sudah engkau lakukan. Lalai. Lalai dengan waktu. Umurku udah segini, masih terbata-bata baca Quran, kemana aja? Umurku udah segini, masih nggak ngerti perkara agama kemana aja. Iya, hidup kita seimbang, kita tahu perkara dunia, iya. Tapi kita seorang muslim, masa di umur segini masih nggak bener bacaan Qurannya? Masa di umur segini masih nggak ngerti arti bacaan sholat itu apa? Masa di umur segini, koreksi teman-teman semua. Koreksi atas kelalaian yang telah kita lakukan. Waktumu itu panjang berpuluh-puluh tahun, kemana aja engkau selama ini? Melakukan itu pada saat 2012 pertama kali, 2008 pada saat Uma main film Ketika Cinta Bertasbih. Uma datang ke Mesir, karena orang-orang Mesir ngafalin Quran tuh teman-teman semua ya. Anak-anak kecil itu
umur 8 tahun, 7 tahun tuh udah hafal sekian juz Quran gitu. Pertanyaan mereka adalah, kamu udah ngafalin Quran berapa juz? Kamu udah ngafalin Quran berapa juz pada saat itu? Pertanyaan itu yang buat Uma apa ya, merasa tertampar gitu ya. Ya Allah, aku udah berumur 19 tahun kala itu. Kemana aja ya selama ini? Qurannya masih terbata-bata, hafalan Quran masih masih juz-juz ama yang di belakang-belakang. Kemana aja selama ini gitu? Kebanyakan main, kebanyak nggak sungguh-sungguh gitu. Ketika Uma sampai di Mesir, ya Allah, lalai banget ya selama ini kita di Indonesia. Orang-orang di Mesir itu, anak-anak kecil itu, kenapa di Mesir nggak ada pesantren loh teman-teman semua. Nggak ada pesantren agama, nggak ada. Mereka sekolah seperti mereka biasa, mereka pulang ke rumah. Kenapa mereka nggak ada pesantren? Karena kurikulum sekolahnya udah membuat mereka sibuk belajar di rumah. Sehari mereka harus ngafal anak-anak SD itu. Maria umur 10 tahun itu. Sehari mereka harus belajar hafalin satu lembar Quran, artinya 2 halaman Al-Quran. Itu baru Quran, belum lagi pelajaran-pelajaran yang lainnya gitu. Terus kita kemana aja gitu. Dengan santainya kita nonton drama berjam-jam, dengan santainya kita scrolling sosial media berjam-jam, sementara orang lain itu menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin yang mereka bisa untuk beramal soleh. Jadi yang ketiga, koreksi dari kelalaian yang telah engkau lakukan. Sibuk dengan permainan yang sia-sia, sibuk dengan kesana kemari, terlalu banyak main kesana kemari, terlalu banyak kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong kesana kemari. Boleh ngumpul-ngumpul tapi nggak sebanyak itu waktunya gitu. Boleh nonton apa denger musik atau segala macam tapi nggak selama itu gitu. Jadi mengkoreksi atas kelalaian yang kau lakukan. Kenapa orang di usiamu itu ada yang lebih soleh dibanding dengan dirimu, ada yang lebih ilmunya lebih tinggi dibandingkan dengan dirimu, Qurannya lebih fasih. Kenapa? Karena Quran mereka lebih banyak dibandingkan dengan interaksimu bersama dengan Quran. Padahal umurmu sama dengan orang itu misalnya. Atau waktunya sama 24 jam. Kenapa dia lebih fasih Qurannya? Karena interaksi dengan Qurannya lebih banyak dibandingkan dengan dirimu. Jadi koreksi kelalaian yang kita lakukan. Aku punya waktu ngapain aja ya selama ini ya gitu. Yang keempat adalah koreksi introspeksi diri. Apa yang telah dilakukan oleh anggota badanmu? Apa yang dilakukan oleh matamu? Ingat-ingat, ini mata udah nonton apa aja, udah lihat apa aja nih mata. Ini mata udah pernah memandang orang dengan kedengkian, dengan kebencian atau gimana? Ini mata apa dosanya? Kemudian telinga, ini telinga pernah dengar gibah apa aja nih telinga nih. Jari, ini jari udah nulis apa aja nih di sosmed nih. Tangan, ini tangan pernah ngambil sesuatu nggak ya? Atau pernah mukul anak atau mukul apapun gitu. Paling banyak apa? Lisan. Lisan ini pernah apa ya? Pernah bicara ketus, bicara kasar, bicara kotor, dusta, ngajakin orang, ngejelekin orang lain, ngajakin orang benci sama orang lain, atau apa? Teriakan, bentakan, caci maki keluar dari sini nih. Banyak banget dosa di sini ya Allah sama anak. Ibu-ibu kalau marah sama anak langsung minta maaf ya Bu. Saya juga melakukan itu soalnya. Kalau minta maaf sama anak, kadang-kadang kita marah, kita keluarnya nggak baik di sini. Langsung detik itu juga langsung minta maaf sama anak dan jelasin kenapa kita melakukan hal itu gitu. Kadang-kadang kalau saya boleh cerita sedikit, kadang-kadang suami juga kan marah gitu misalnya sama anak. Dalam keadaan marah kita mengatakan perbuatan ayah itu ayah marah karena begini gitu. Namun perbuatan ayah yang tadi itu adalah perbuatan yang tidak betul, yang tidak boleh ditiru oleh anak-anak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak tuh terbiasa dengan bentakan misalnya atau caci maki atau kata-kata kotor gitu, yang keluar dari lisan kita sendiri. Cara mengkoreksinya gimana? Atau kaki kita melangkah kemana aja nih selama ini? Cara mengkoreksinya gimana? Adalah dengan menyibukkan seluruh anggota badan dalam ketaatan. Matanya digunakan untuk melihat Quran atau nonton ceramah kah, telinganya juga, lisannya juga gitu. Yang terakhir kelima, engkau mengkoreksi dirimu dalam niat. Niat. Niatnya berubah-ubah enggak? Makanya niatnya senantiasa diperbarui. Niat di awal berubah-ubah enggak gitu. Di awal, di tengah, di akhir gitu. Contoh sederhana, Uma ini safari dakwah misalnya. Niat awal, niat lillah safari dakwah. Tiba-tiba lagi ceramah di tengah-tengah atau di akhir lah biasanya di akhir ceramah tiba-tiba orang orang muji-muji, orang meluk, oh, kayak ngelihat apa gitu kan. Teman-teman tahu kan kalau misalnya apa banyak orang ingin peluk, ingin cium tangan bla 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 tiba-tiba kalau sedikit terbesit di sini, oh aku dicintai, oh aku hebat, oh aku berilmu. Wah, nggak dapat itu pahala lelahnya tadi ceramah itu nggak dapat itu gitu ya. Jadi mengkoreksi niat dalam beramal soleh. Niatnya lillah atau lil ghairillah. Niatnya karena Allah atau niatnya karena selain Allah. Niat itu bisa berubah-ubah, niat itu bisa terombang-ambing, ya. Makanya hati itu disebut kolb ya, karena terombang-ambing gitu. Makanya Rasulullah kalau doa tuh ya muqallibal qulub, ya kan hati yang bolak-balik. Ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Itu doa istiqamah teman-teman semua. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ala taatik gitu ya. Jadi, mau berharap terakhir ceramah pada hari ini, di tahun baru ini, Uma juga pendosa dan banyak dosa, banyak salah, banyak bodoh ya teman-teman semua. Kadang-kadang Uma juga nangis loh kalau mau boleh curhat sama teman-teman. Kadang-kadang Uma nangis, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Banyak perkataan yang aku sampaikan yang belum aku lakukan ya Allah. Ampuni aku ya Allah dan tolong aku untuk bisa melakukan itu gitu. Eh, ada juga teman-teman pendai ya, para dai-dai ya di Mesir kan, teman-teman di Mesir. Gimana ya Uma, kami nggak berani ceramah karena kami sendiri kadang-kadang masih melakukan dosa. Kalau kita nggak mulai ceramah-ceramah misalnya, ya nggak akan ada seorang pun yang berceramah karena semua orang buat dosa gitu. Yang benar adalah ya kita sebagai pelajar agama kemudian kita memberikan apa yang kita tahu, tapi di sisi yang bersamaan kita minta kekuatan dari Allah untuk Allah ampuni kita dan Allah bimbing kita. Allah minta doa dari teman-temannya, Allah bimbing 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 kita gitu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Intinya, orang-orang yang dekat kepada Allah, dia akan punya kebaikan. Orang-orang yang senantiasa muhasabah, yang dekat kepada Allah, dia dapat manfaat. Apa itu manfaatnya? Ada di surah Yunus 62 sampai 63. Teman-teman lihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzi amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang salih ini, orang-orang yang senantiasa introspeksi diri, yang senantiasa dekat sama Allah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka, ya sebentar. Oke ya, jadi teman-teman semua terakhir dari surah Yunus ayat 62 tiga, orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah intinya adalah mereka orang-orang yang tidak pernah khawatir terhadap hidup mereka dan tidak pula mereka sedih hati. Allah yang buat mereka senantiasa tenang dalam kehidupan. Allah memberikan ketenangan, Allah berikan cahaya, Allah berikan petunjuk dalam kehidupan, sehingga dia nggak pernah khawatir terhadap apapun, nggak takut berlebihan terhadap ujian-ujian kehidupan dunia ini, dan dia nggak bersedih secara berlama-lama. Itu manfaat orang-orang yang berintrospeksi diri dan lebih dekat kepada Allah SWT. Begitu ya. Sekian ceramah Mama pada hari ini. Mama minta maaf terlambat sangat jauh, jamnya agak lewat sekali. Terima kasih. Uma mohon maaf karena Uma harus meninggalkan segera, sehingga Uma nggak sempat ikut doa, nggak sempat foto dan sebagainya karena ada satu kerjaan lain. Hari ini kalau teman-teman nonton TV, Uma ada di Rumpi nanti jam 2 siang live ya, jadi boleh nonton kalau ada yang punya TV bersama dengan Khadijah. Mereka lagi ingin bahas apa Khadijah bola kuda dan sebagainya. Jadi Uma harus hadir ke sana. Mudah-mudahan apa yang Uma bicarakan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang catat, boleh di-share di sosmed, nanti Uma repost di IGS supaya teman-teman lain punya catatannya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi di Jumat depan. Uma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.